Jumpa lagi bersama Opan Ahmad. Pada kali ini, pada tayangan ini saya akan membahas mengenai transformasi, ya. Dan pembahasan difokuskan kepada transformasi titik. Nah, transformasi titik inilah nanti yang akan menjadi dasar untuk konsep transformasi yang berikutnya. Nah, kita mulai dari pengertian transformasi. Transformasi terdiri dari dua kata, ya di sini. Yang kata yang pertamanya adalah trans, kemudian kata yang keduanya adalah formasi, atau kita lihat kita tekankan di form, ya, dimana trans itu artinya berubah atau perubahan, sementara formasi itu berasal dari kata form yang artinya bentuk. Jadi bisa kita katakan transformasi ini adalah suatu perubahan bentuk. Jadi konsep transformasi ini yang dipelajarinya adalah bagaimana suatu bentuk berubah, dan perlu diketahui bahwa perubahan itu dimulai dari hal yang kecil, dan dalam matematika, dalam geometri khususnya, sesuatu yang paling kecil itu, unit yang paling kecil itu adalah titik. Jadi untuk konsep transformasi ini, pembahasan pertamanya kita harus memahami mengenai transformasi titik. Jadi bagaimana sebuah titik dia berubah di sini adalah maksudnya dia berubah posisi dari sebuah posisi ke posisi lainnya dengan aturan tertentu. Nah, transformasi titik ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada translasi. Translasi ini ingat aja kata kuncinya, dia pergeseran, atau kita ingat aja kalau translasi itu berkaitan dengan bergeser, ya, geser. Yang kedua refleksi. Nah, refleksi ini pencerminan. Kita kaitkan aja refleksi ini dengan cermin. Kemudian yang ketiga ada rotasi. Nah, ciri-cirinya transformasi dengan rotasi ini dia berkaitan dengan perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi. Nah, dilatasi ini ingat aja kata kuncinya skala. Jadi pada dilatasi ini sebuah titik jika ditransformasikan dia akan menjauh atau mendekat dari sebuah titik tertentu yang disebut dengan titik pusat nanti, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Translasi sudah, refleksi sudah, yang berikutnya adalah rotasi, ya. Rotasi atau perputaran. Ingat aja, ingat rotasi, ingat putar. Nah, untuk rotasi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pusat rotasi, ya, katakanlah A, B, dan sudut rotasinya, katakanlah sudutnya adalah theta. Jadi untuk rotasi kita perhatikan dua hal yang ini, pusat dengan sudutnya. Dan untuk sudut sendiri, kalau ada keterangan untuk sudut ini, kalau ada keterangan searah putaran jarum jam, berarti itu maksudnya sudutnya itu bertanda negatif, ya. Ketika searah putaran jarum jam sudutnya bertanda negatif. Tetapi ketika ada keterangan berlawanan
putaran jarum jam ini sudutnya positif. Jadi kita harus inisiatif menambahkan tanda ini ketika ada keterangan searah atau berlawanan putaran jarum jam. Kecuali sudutnya langsung disebutkan begitu saja, berarti kita tidak perlu menambahkan tanda ya. Nah, karena ada dua hal ini, maka di sini rumusnya untuk rotasi juga memuat pusat dan sudut gitu ya. Nah, untuk rotasi ini sangat disarankan ini untuk tidak dihafalkan, tapi kita gunakan saja rumus umum berbentuk matriksnya. Dan rumusnya itu adalah bayangan dari sebuah rotasi dengan pusat A, B dan sudut theta. Pertama kita tulis matriks transformasinya cos negatif sin cos diikuti dengan sudut theta. Nah, polanya ingat ya, cos negatif sin cos. Dan fungsi trigonometri ini untuk sudut theta. Matriks ini kemudian kita kali dengan X min A, Y min B, di mana XY-nya adalah titik yang dirotasikan atau titik asal, sementara A, B-nya adalah pusat. Nah, kalau kita tambahkan di sini catatan, XY-nya adalah titik asal, sementara A dan B di sini pusat rotasi. Ya, aturannya seperti ini untuk rotasi. Nah, bisa saja kejadiannya itu pusatnya di 0,0. Ketika ini terjadi ya, ketika pusatnya di 0,0, ketika pusatnya di 0,0 berarti AB ini kita ganti 0, itu akan menghasilkan bentuk matriks yang lebih sederhana lagi. Jadi cukup kita tuliskan cos min sin cos. Ya, itu ya. Nah, karena A dan B-nya 0, berarti matriks ini langsung aja kita kali dengan XY. Selesai gitu ya. Itu untuk rotasi dengan pusat A, B dan sudutnya theta. Jika digambarkan rotasi ini, nah ini misalkan titik pusatnya, ini pusat ya, kemudian ini adalah titik A-nya, ini adalah titik A. Posisinya tuh titik A ini akan berpindah gitu ya, ditransformasikan dengan sudut tertentu terhadap pusat. Itu gambarannya adalah seperti ini. Ini sorry, garisnya nggak lurus. Nah, ini dari sini kemudian diputar sejauh sudut tertentu, maka bayangannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini lengannya masih sama, dan disinilah di ujung inilah bayangannya gitu, inilah aksennya seperti itu. Jadi rotasi itu gambarannya seperti itu. Oke, dan ini karena berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya positif. Yang negatif itu ketika searah putaran jarum jam. Oke, kita lihat bagaimana contoh soalnya. Ini contoh soal yang sederhana. Misalkan ada sebuah titik ya,
Tentukan bayangan titik A 6, negatif 1 oleh rotasi. Nah, untuk rotasi ini notasinya R ya, ingat. Oleh rotasi dengan pusat O. Nah, O ini 0,0 dan sudut 90 derajat. Jadi harus dipahami nanti ketika ketemu O itu maksudnya 0,0. Nah, dalam bentuk pemetaan rotasi ini bisa digambarkan seperti ini nih. 6, negatif 1 dirotasikan oleh O 90 derajat akan menghasilkan sebuah bayangan. Nah, ini sebenarnya ada rumus langsungnya, tapi saya tidak menyarankan karena itu bisa membuat lupa. Nah, seandainya ketemu kayak gini akan lebih gampang ketika kita langsung aja menggunakan matriks transformasinya. Ingat tadi aturannya cos negatif sin cos ya. Kemudian kita kalikan dengan titik asalnya sehingga akan kita peroleh cos 90 0, sin 91, dan ini hasil terakhirnya akan diperoleh 0 ditambah 1, 6 ditambah 0. Dan jawabannya, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 1,6. Oke, seperti itu ya. Bagaimana ketika sebuah titik dirotasikan pada pusat tertentu dengan sudut tertentu. Nah, kita lihat nih bagaimana ketika sebuah titik dirotasikan tapi tidak dengan pusat 0,0 ya. Contoh berikutnya dari rotasi, misalkan ada diketahui ini bahwa bayangan titik 4, negatif 5 oleh rotasi P nya pusat maksudnya dengan sudut 90 derajat, bayangannya itu adalah 10,5. Yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik pusat. Oke, bagaimana ketika kita menemukan soal seperti ini? Yang pertama kali diketahui adalah bayangannya. Kemudian bayangan ini adalah hasil rotasi 90 derajat dengan pusat P. Nah, bayangannya sendiri adalah 10,5 ya. Jadi kalau kita gambarkan 4, negatif 5 dirotasikan akan menghasilkan 10,5. Yang ditanya adalah P-nya berapa gitu ya. Nah, ini caranya kita susun menggunakan matriks transformasi. Nah, itu lebih mudah. Jadi kita tulis 10,5 itu sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat. Cos 90 derajat dikali tadi rumusnya X min A, di mana X-nya adalah 4, A-nya yang belum kita ketahui. Y min B berarti min 5 min B ya. Nah, 4, negatif 5 ini adalah titik asalnya. Jadi kita tuliskan di sebelah kanan, sementara
10,5 adalah bayangannya, kita tuliskan di sebelah kiri. Lalu ditambah lagi dengan AB. Nah, kita selesaikan matriks ini. Cos 90 adalah 0 dan sin 90 adalah 1. Berarti matriksnya akan menjadi seperti ini ya. 0 negatif 1 1 0 dikali 4 kurang A min 5 min B ditambah AB, dan hasil perkalian matriksnya ini akan diperoleh 5 tambah B 4 kurang A tambah lagi dengan AB. Nah, sampai sini kita sudah dapat melihat ada bentuk kesamaan matriks ya. Kita sudah melihat ada kesamaan matriks, sehingga dapat kita tuliskan bahwa 5 tambah B ditambah A sama dengan 10, atau bentuk lainnya A tambah B sama dengan 5. Dan yang satu lagi 4 dikurang A ditambah B sama dengan 5, atau ini menjadi negatif A ditambah B sama dengan 1 ya. 4 dikurang A ditambah B sama dengan 5, negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini kita selesaikan dengan eliminasi substitusi. A ditambah B5, kemudian negatif A ditambah B sama dengan 1, kita jumlahkan diperoleh 2B sama dengan 6, B sama dengan 3, sementara A nya pastilah 2. Oke, itu dia ya. Sehingga kesimpulannya pusat rotasinya adalah 2,3. Nah, ini contoh untuk rotasi. Nah, kita lanjut ke jenis transformasi yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi, atau tadi ingat, kalau ingat dilatasi ingat skala. Jadi ini untuk dilatasi mirip kayak rotasi. Dia itu ada pusat dilatasi ya, katakanlah A, B, dan untuk dilatasi ini ada tambahan satunya lagi, itu adalah faktor skala. Kita tuliskan dengan K. Nah, ini kalau digambarkan, gambaran dari dilatasi ini misalkan ada sebuah titik A, ini ada sebuah titik pusat ya, titik pusat, dan di sini ada titik A. Ini ada titik A. Nah, dilatasi ini katakanlah A ini didilatasi dengan pusat P dengan faktor skala 2 gitu ya, katakanlah. Nanti dia proses transformasinya tuh A ini akan berpindah 2 kali lebih panjang ya. Nah, 2 kali lebih panjang daripada jarak sebelumnya. 2 kali lebih panjang kayak ini, kira-kira 2 kalinya tuh di sini ya, kira-kira aja ya. Nah, disinilah bayangan dari A-nya akibat dilatasi. Titik A ini dari pusatnya itu bisa semakin jauh, berkali-kali lipat, atau dia akan menjauhnya lebih pendek daripada jaraknya terhadap titik pusat, atau bahkan mungkin saja titik A ini akan berbalik arah, berlawanan jika dibandingkan dengan titik pusatnya. Nah, rumusnya sendiri, aturannya untuk dilatasi ini mirip dengan rotasi. Jadi kalau kita tuliskan untuk dilatasi ini, bayangan sebuah titik terhadap dilatasi
Ini mirip dengan rumus rotasi tadi seperti ini. Matriks dilatasi dikali X min AY min B ditambah AB, di mana XY nya adalah titik asal dan AB nya adalah pusat ya. Kita tandai yang ini titik asal, sementara yang dua ini adalah pusat. Nah, matriks dilatasi ini cukup sederhana. Ketika faktor skalanya K, itu cukup kita tulis K 0 0 K. Itu aja sih. Dan ketika pusatnya di 0,0 itu cukup dituliskan bayangannya tuh K 0 0 K dikali titik asalnya, atau lebih sederhana lagi malah untuk dilatasi ini cukup dengan K dikali titik asal ya, kalau pusatnya 0,0, atau dalam bentuk pemetaan X, Y ketika didilatasi oleh faktor skala K. Jadi sini pusatnya di 0,0, faktor skala K, itu langsung aja kita tuliskan bayangannya adalah perkalian masing-masing perkalian dari koordinatnya dengan KX, KY. Langsung bisa seperti itu aja untuk dilatasi ini ya, gak terlalu susah-susah. Oke, dan dalam bentuk bidang, ketika sebuah bidang didilatasikan, itu tandanya tuh dia akan membesar atau mengecil. Dan membesar mengecilnya ketika kita kaitkan dengan luas daerah. Dengan luas daerah ya, misalkan ada sebuah matriks transformasi. Matriks transformasinya ini berbentuk apa ya? Misalkan M. Nah, ini luas daerah setelah transformasi itu L aksen. Ini bisa kita langsung peroleh dengan cara perkalian determinan dari matriks transformasinya itu kali dengan luas awal ya, luas sebelum ditransformasikan. Ini misalkan kita lihat contoh dilatasi. Titik B aksen, misalnya titik B aksen yang diketahui negatif 18,6 adalah titik yang dihasilkan oleh dilatasi terhadap titik B negatif 9,3 dengan pusat 0,0. Nah, pertanyaannya, tentukan faktor skala. Nah, ini karena pusatnya 0,0, jadi sebenarnya ini gampang aja untuk menjawabnya. Itu kalau kita gambarkan nih dalam bentuk pemetaan ya, negatif 9,3 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan pusat 0,0 faktor skala K menghasilkan bayangan negatif 18,6. Yang ditanya adalah K-nya. Udah, kita ambil aja salah satu, misalkan negatif 18. Negatif 18 ini pastilah merupakan hasil dari perkalian negatif 9 dengan K, sehingga
K ini bisa kita peroleh K-nya sama dengan negatif 18 dibagi dengan negatif 9, yaitu sama dengan 2 ya. Sehingga untuk soal ini kita tulis, kita jawab bahwa K-nya sama dengan 2. Nah itu dia ya. Beberapa pembahasan mengenai transformasi, dan di sini pembahasannya dibatasi pada transformasi titik, dan jenis-jenisnya yang saya bahas ini adalah translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Sebenarnya banyak transformasi itu jenisnya, hanya untuk pada kasus ini saya contohkan, saya bahas 4 jenis itu saja beserta beberapa contoh soalnya, dan contoh soalnya pun terbatas pada bagaimana jika sebuah titik ditransformasikan oleh transformasi tertentu. Nah, pada pembahasan selanjutnya ini kita bahas bagaimana jika yang ditransformasikannya itu bukan titik tapi garis atau kurva ya. Kalau di dalam bentuk aljabarnya, garis atau kurva ini berupa persamaan atau fungsi. Nah, untuk pembahasan kali ini sekian dari saya, semoga dapat membantu kamu memahami konsep transformasi. Sampai jumpa lagi.